Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sedulur-sedulur Al-Hikmah dimanapun berada, juga konco-konco majelis zikir Al-Hikmah yang saya cintai, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, sehat zahiran wa batinan, yang mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita manfaatkan, yang kita berusaha manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, baik itu sesama hubungan sesama manusia atau lebih-lebih hubungan sesama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita tidak tergolong orang-orang yang rugi, karena barang siapa yang hari ini kok sama dengan hari kemarin, itu tergolong orang yang rugi, bahwa khosir. Mangkana yaumuhu sawa'un min amsihi bahwa khosir. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, itu termasuk golongan orang yang rugi. Mangkana yaumuhu khairun min amsihi bahwa robih. Lalu barang siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu tergolong orang yang beruntung. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang yang beruntung dengan cara ya menambah wawasan kita tentang ilmu agama, tentang ibadah. Selalu harus tambah walaupun sedikit, tapi harus ada tambah setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahun. Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini izinkan saya menyampaikan tentang manfaat lain daripada ayat kursi. Ayat kursi itu sangat-sangat banyak hikmahnya, ya, sangat banyak hikmahnya. Pembahasan ayat kursi itu tidak selesai, ya, tidak selesai. Di samping itu nanti ada pengalaman juga dalam perjalanan orang yang mengamalkan ayat kursi, misalkan sudah istiqomah lama, itu ada pengalaman-pengalaman yang belum pernah disampaikan oleh gurunya atau oleh seseorang yang mengalami dalam perjalanannya. Manfaat-manfaat yang kadang tidak terperinci disampaikan. Manfaat ayat kursi salah satunya itu sangat bagus sekali untuk tolak tuyul atau untuk keamanan harta, keamanan rumah atau keamanan harta, terutama yang uangnya banyak itu, ya, yang uangnya banyak. Kalau yang pas-pasan ya sementing tahu aja, tahu ya. Kita jaga, kita pakai wasilah dengan ayat kursi, nanti tuyul dan sejenisnya, karena tidak dari golongan tuyul aja. Tuyul sebenarnya golongan jin. Ada juga istilah itu, ada yang ngepet, babi ngepet, atau ada istilah lain. Banyak istilah-istilah
orang mencuri atau mengambil harta orang lain secara gaib. Nah, kita ikhtiar dengan ayat kursi. Adapun kaifiyahnya atau caranya seperti ini sangat mudah, sangat mudah. Niatkan dengan mantap atau mantapkan niat karena Allah semata, terus melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Setelah baca Fatihah awal, baca ayat kursi 11 kali. Fatihah kedua juga membaca ayat kursi 11 kali. Setelah selesai, mantapkan niat lagi sambil memohon kepada Allah rahmat dan ridhonya, lalu bertawasul. Tawasul minimal itu pada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hadiah Fatihah dengan bahasa masing-masing juga tidak masalah. Mau bahasa Arab seperti ini contohnya, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Baca Fatihah sekali. Lalu kedua, wa ila arwahi jamil auliya illahi ta'ala, wa ila arwahi jamil auliya illahi ta'ala, khususan sultanil auliya'i Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi radhiyallahu anhum syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Baca Fatihah sekali ya. Tuh, dua aja cukup. Mau ditambah ya guru-guru kita, mau ditambah guru-guru kita. Lalu membaca ayat kursi dengan penuh keikhlasan, ketulusan karena Allah. Sebelumnya ini siapkan dulu ya, siapkan dulu batu yang kecil-kecil aja. Batu itu sebelumnya disucikan atau dibersihkan. Setelah disucikan atau dibersihkan, lalu baru kita bacakan. Mau ditambah diolesi dengan minyak juga bagus, tidak juga tidak apa-apa. Misal mau dikasih parfum atau minyak, ya minyak misik atau zafaron, tapi yang suci ya, minyaknya yang suci. Tapi pada intinya bacaan ini yang poinnya. Lalu bacakan ayat kursi 100 kali. Ayat kursi 100 kali, tidak boleh tergesa-gesa ya. Tidak boleh tergesa-gesa. Setelah selesai membacakan ayat kursi, lalu tiupkan ke batu tersebut, ke masing-masing batu tiupkan 3 kali. Setelah ayat kursi, bacakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Ora suwe 100 ki, ora suwe dibanding karo jagongan oleh gogok oleh ndelok TikTok ya. Nggak lama lah, nggak lama.
sambil ya belajar ya, sambil belajar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Yang terakhir ditambah bacaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas 21 kali. Tiap-tiap selesai membaca, tiupkan kedua batu itu 3 kali. Ya, selesai ayat kursi ditiup, selesai baca la haula wala quwata illa billahil azim ditiupkan 3 kali. Surat Ikhlas 21 kali. Setelah selesai lalu memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, ya Allah, barokah surat Ikhlas, barokah ayat kursi, barokah hauqalah atau la haula wala quwata illa billahil azim. Saya mohon ya Allah, harta saya atau uang saya diberikan keselamatan, diberikan keamanan, dan dibaringi dan diberikan keberkahan. Amin, amin, amin. Tiupkan lagi. Mohon benar-benar dari hati, mohon kepada Allah, intinya mohon untuk keamanan dan keselamatan uang atau harta benda. Lalu kerikil atau batu tersebut yang satu ditanam di depan rumah, ditanam agak-agak dalam ya, kurang lebih ya ada 30 cm lah. Bisa dibungkus lebih baik ya. Bisa dibungkus dengan apa saja, yang penting dibungkus. Yang penting pakai kain, kalau mau bungkus pakai kain, biar untuk membedakan batu yang kita proses dengan doa-doa ya, untuk membedakan suatu saat misalkan mau masih atau enggak kan bisa terkontrol. Yang satu ditanam di belakang rumah, satu di depan rumah, satu di belakang rumah. Udah gitu aja caranya atau kaifiyahnya, dari prosesi awal sampai prosesi penanaman batu itu harus keadaan suci, Insya Allah kalau rumah atau kantor atau kios yang dibacakan ditaruh batu yang dengan kaifiyah tersebut, apa yang ada di dalam itu, dagangannya atau uangnya itu diparingi aman dari pencurian, tuyul, jin fasik dan sejenisnya. Pencurian gaib itu aman karena barokah daripada ayat kursi yang sangat luar biasa. Ayat kursi kan semua hafal ya, banyak yang hafal. Belajar kita bikin sendiri, nggak usah ke dukun, nggak usah kemana-mana. Kita orang Islam punya Al-Quran, iya kan, punya Al-Quran. Sedangkan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu di dalamnya penuh obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah.
ma huwa syifaun, yang ada di dalam Al-Quran syifa, obat. Seperti obat apa saja, baik obat rohani maupun jasmani, kepentingan jasmani, kepentingan rohani, warohmah, dan untuk kasih sayang. Ya nggak usah ke dukun-dukun lah, bikin aja sendiri. Kalau nggak hafal Al-Quran, nggak hafal ayat kursi, ya minta tolong ke ustadznya atau yang hafal. Ya dihafalkan dulu biar kita bisa hafal dengan ayat kursi. Baiknya itu sampai hafal. Nah, kalau baca boleh, tapi diprivatkan dulu ke orang yang sudah bisa membaca Al-Quran, karena tulisan Latin dengan Al-Quran kadang beda. Seperti contoh tulisan Arab Bismillahirrahmanirrahim atau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi ditulis Latin Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Makanya harus diprivatkan ke orang yang sudah bisa membaca atau faham Al-Quran. Sekian dari saya, Muslimin Abdul Manan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan hikmah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.